Shalom semuanya. Shalom Alberta. Penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Ya, setelah mungkin liburan kemarin ya, ada yang istirahat keluar kota, ada yang mungkin di rumah aja, atau mungkin berkumpul bersama keluarga. Udah lama mungkin dengan rutinitas yang ada, akhirnya bisa pause sedikit dari rutinitas yang mungkin melelahkan. Tapi saya percaya kita semua masih dalam penyertaan Tuhan, amin. Biarlah keluarga kita juga semua dalam berkat Tuhan. Mari kita, setelah kita datang ke sini, kiranya kita tidak mau datang dengan sia-sia. Kita akan manfaatkan waktu yang terbaik ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita pejamkan mata kita, mari kita siapkan hati kita secara masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. Kau telah memberikan kami yang terbaik ya Tuhan. Kami bisa menggunakan mobil kami, menggunakan kendaraan kami, masih menggunakan kaki kami dengan baik, tangan kami untuk mandi, semuanya ya Tuhan, untuk siap datang ke sini ya Tuhan, tanpa kurang suatu apapun. Kami datang dengan keluarga kami ya Tuhan, kami datang dengan penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kiranya kesempatan pada hari ini kami ingin memberikan yang terbaik, suara-suara kami ya Tuhan, semangat kami ya Tuhan, karena hanya Kaulah yang layak disembah ya Tuhan. Kami akan menyanyikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan tak ragu-ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan selalu atas Engkau ya Tuhan, dan tak ragu-ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai Bapa yang baik,
bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagaiku tak rindu selalu ku hidup dalam-Mu, hidupmu di dalam-Mu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagaiku tak rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Hanya Kau yang layak disembah, ya Tuhan. Dan ku kan hidup air-Mu, bagaiku tak rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupmu di dalam-Ku, oh Yesus, ku kan menari bagimu, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagaiku tak rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia, mari kita berikan yang terbaik untuknya. Tolong dengan kasih Ibu Eva yang membawakan doa pembuka untuk ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini, ya Bapa, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, kalau kami hari ini boleh memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati ibadah ini ya Bapa dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan bisa melihat dengan keadaan sehat dalam sukacita Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah raya, mungkin mulai selanjutnya, mungkin kalau ada yang mau di atas, kita sudah tersedia untuk bisa tampil layar di sini supaya bisa mengikuti ibadah raya juga. Kalau memang masih nggak mau sempit-sempitan gitu ya. Cuman kalau mau di sini ya nggak apa-apa juga. Tapi yang di atas sudah bisa dipakai juga. Oke, itu aja. Siap memuji Tuhan? Amen. Mari kita lihat kiri kanan depan belakang dulu, berikan senyuman yang terbaik. Ya, kiranya kita satu Alberta. Amin. Allah beserta kita. Mari kita nyatakan Allah beserta kita. Amin.
aku bersuka karena hari ini bertemu dengan saudaraku. Di hari baru yang penuh rahmatnya, di tengah keluarga temukan kasihnya, ku rasakan indahnya kuasa Tuhan. Kami memuji, muliakan namanya, dan bersyukur akan penyertaannya. Amin. Amin. Allah berserta. Kasih Yesus nyata memberkati umatnya. Biasa Allah beserta kita, sekarang sampai aku bersuka karena hari ini bertemu dengan saudaraku. Di hari baru yang penuh rahmatnya, keluarga. Karena di sini kita temukan kasih, temukan kasihnya, ku rasakan indahnya keluarga Tuhan. Mari memuji, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Dan bersyukur atas penyertaan. Amin. Allah beserta kita, kasih dan sungguh nyata mendekati umatnya. Allah beserta kita, sekarang sampai Allah beserta kita, kasih dan sungguh nyata memberkati umatnya. Allah beserta kita, sekarang sampai sekarang sampai Siapa yang mau selalu bersyukur di dalam Tuhan? Amin. Mari kita melompat bagi Dia. Memuji Sang Raja, di atas
semua hal ini. Mari kita sholat lagi, mari kita lompat lagi. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat lagi, semangatmu baru setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, setiap hari, setiap hari, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Colek kiri kanan deh, masih kuat memuji Tuhan? Ya. Tuhan adalah perisaiku, Dia tidak pernah meninggalkan kami. Tinggal dalammu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Lewati badai tak turunnya, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu bersamamu kami merasakan aman ya Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami. Tinggal dekatku ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau lewati badai tak turunnya, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku.
bisa kembali untuk duduk, Bapak Ibu. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, kita sudah memberikan suara-suara yang terbaik. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya yang akan dibawakan di buku media. Biarlah kita datang sini tidak sia-sia, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan baik, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah menjauhkan dari kita. Mari kita semakin dengar-dengar sebagai anak Tuhan. Karena Dia Bapa yang tidak pernah berubah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
membukakan hati kami Tuhan. Inilah yang menjadi iman percaya kami, bahwa Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami berpaling darimu, ketika kami menjauh darimu, Engkau tetap setia menanti kami. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu hanya itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami tahu hanya firman-Mu lah yang bisa memimpin jalan hidup kami, menerangi setiap langkah kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Hiburkanlah, kuatkanlah, ajarilah, taburi lagi dengan benih firman-Mu, supaya kepercayaan kami tetap teguh beriman kepada Tuhan. Bapa, kami memohon supaya materi yang sudah disiapkan bisa bermanfaat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, dan terlebih dari itu juga bagi jemaat yang mendengarkan, supaya setiap logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema, menjawab pergumulan hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Masih dengan tema dari Gereja Bethel Indonesia, Sinode kita. Bulan ini kita masih membahas tentang karakter pribadi yang sehat dan kuat, dengan subtema minggu ini yaitu kerendahan hati dan mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang yang bernama Stephen Winning. Dia adalah keturunan ke-10 dari Thomas Winning, pendiri perusahaan teh Twinings pada tahun 1709. Ada yang sudah lahir tahun 1709. Serem ya kalau ada yang sudah lahir dan sampai sekarang begitu, mungkin Highlander abadi. Hingga kini teh Twinings ini diakui sebagai salah satu merek teh terbaik di dunia. Mungkin Bapak Ibu yang penyuka teh, yang sangat sering minum teh, mungkin pernah mendengar tentang merek ini. Nah, beberapa tahun yang lalu dalam acara Coronation Day selama 4 hari di Istana Buckingham untuk memperingati 60 tahun Ratu Elizabeth II bertahta, Stephen berpenampilan sangat sederhana dengan celemek merah layaknya pramusaji di restoran. Ketika bertemu dengan tamu, dia sendiri yang meramu, mencampur, menyeduh berbagai teh yang ada di hadapannya. Padahal Stephen adalah miliarder yang luar biasa kaya. Dari lahir udah kaya, kata orang lahir di piring emas. Nah, terus terang Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat berkesan karena gak ada pemimpin yang pada saat perayaan besar, pada saat pesta besar, pada saat semua orang bersuka cita, dia malah sibuk melayani tamu-tamu seperti pegawai yang lain. Apalagi Stephen juga termasuk golongan aristokrat atau bangsawan di Inggris. Nah, akhirnya tindakan dari Stephen ini diekspos oleh berbagai media dan namanya dikenal sebagai pemimpin yang melayani. Di dalam iman kekristenan kita, kita juga mengenal pemimpin yang melayani. Siapa Bapak Ibu Saudara? Satu, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita buka dan baca Alkitab kita, nggak cuma baca di layar pada saat ibadah. Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-20. Keputusan Tuhan Yesus untuk membasuh kaki para murid yang merupakan tindakan yang sangat tidak lazim pada waktu itu. Pada masa itu membasuh kaki orang lain adalah kegiatan yang sangat hina, dipandang sangat rendah, dan itu pekerjaan yang cocoknya buat hamba, buat budak, orang-orang yang tidak dilindungi hukum yang memang pekerjaannya seperti itu. Nah, karena itu sungguh sangat tidak pantas kalau pada waktu itu para murid membiarkan begitu saja kaki mereka dibasuh oleh Yesus yang adalah guru mereka, yang adalah Tuhan mereka. Tapi memang hal ini sengaja Yesus lakukan, bukan supaya dia dipuji, bukan Bapak Ibu Saudara. Yesus nggak perlu pujian, dipuji atau tidak dipuji dia tetap Tuhan. Tapi Yesus melakukan hal itu supaya dia memperlihatkan bahwa dia bukan hanya mengajarkan teori, dia bukan hanya memberitakan firman, dia bukan hanya menyampaikan saja, tetapi dia juga mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Dia menghidupi ajarannya tentang kerendahan hati. Nah, kalau kita pengen orang lain mengenal Kristus seperti orang lain mengenal teh Twinings,
Stephen yang sudah legendaris itu. Kita perlu menghidupi apa yang Yesus ajarkan terlebih dahulu. Salah satunya hari ini kita belajar tentang kerendahan hati dan melayani. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya minta tolong untuk Saudara Raymond bisa membacakannya. 3 ayat pertama, Saudara Raymond, Ibu Eva. Bapak Raymond, Ibu Eva 3 ayat berikutnya, PDP Paulus 3 ayat berikutnya, dan sisanya Ibu Sela. Silakan. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghibauan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu hati, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, terima kasih. Nah, kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sangat luar biasa dan agung, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Allah, tetapi telah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, bukan hanya meninggalkan kenyamanannya, bukan hanya meninggalkan surganya yang mulia, bukan hanya meninggalkan segalanya yang dia miliki, keagungan, kemewahannya, turun menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia tok, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menjadi manusia saja. Manusia banyak, bisa jadi raja, bisa jadi pangeran, bisa jadi presiden dan segala macam. Tapi Yesus menjadi manusia dan menjadi hamba. Markus 10 ayat 45 jelas mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dalam perikop yang tadi sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kita melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita bisa merendahkan diri seperti Kristus. Ya susah dong. Ya betul, memang kita tidak akan pernah bisa sempurna merendahkan diri seperti Kristus, karena dia Allah yang sempurna dan kita manusia yang terbatas. Tetapi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita teladani, 3 hal yang bisa kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, supaya kita bisa belajar rendah hati dan melayani. Yang pertama, yuk kita tumbuhkan kesatuan atau solidaritas di dalam ayat yang kedua tadi. Mari kita sadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua ini adalah satu di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengasihi sesama kita. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Imamat 19 ayat 18, mirip juga dengan itu, janganlah menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi bukan cuma disuruh mengasihi, karena mengasihi itu ada levelnya, betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Mengasihi ya kalau kita dalam satu keluarga ya udahlah ya, udah
terlanjur lahir sedara gitu kan, nggak bisa milih, ya udahlah gitu. Suami istri mungkin ya mengasihi waktu pacaran 100%, lama-lama udah 50 tahun pernikahan ya udah makin berkurang lah ya, terkikis dengan waktu. Tapi Yesus bilang di sini bukan hanya sekedar mengasihi seperti dirimu sendiri. Ada standarnya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita bilang mengasihi, ya udah kok mengasihi. Saya nggak mungkin menyakiti orang lain, saya nggak mungkin dengan sengaja melukai orang lain. Tapi ada standarnya, seperti diri kita sendiri. Seberapa kita sayang sama diri kita, itu juga yang kita lakukan kepada orang lain. Nggak perlu tanya sama pendeta, ini boleh, itu boleh, apa. Tanya sama Tuhan, Tuhan udah kasih standarnya. Kita tidak mungkin dengan sengaja melukai diri kita sendiri. Kita nggak mungkin dengan sengaja memotong tangan kita sendiri kalau kita masih waras. Itu standarnya. Itu juga yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang lain. Roma 12 ayat yang kelima secara jelas menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, Rasul Paulus menggambarkan hubungan kita dengan sesama seperti anggota tubuh, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita yang hadir di sini adalah anggota tubuh Kristus. Nah, perumpamaan ini menarik. Karena kenapa? Anggota tubuh itu saling terkait, betul apa benar? Nah, tidak ada anggota tubuh yang bisa berfungsi sendiri. Contoh, Bapak Ibu datang di tempat ini, komplit kan ya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada nggak yang hadir di tempat ini kepalanya doang? Kalau ada, mungkin kita nggak jadi ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kita udah kabur, kocar-kacir, takut, karena itu tidak lazim. Ada nggak yang hadir di sini kakinya doang? Badannya masih tiduran di rumah, online aja deh gitu. Nanti saksikan tayang ulang. Nggak ada. Walaupun sekarang bermunculan film-film horor berbagai merek, berbagai judul, ada nggak yang hadir di sini tangannya doang? Atau waktu kita mau makan, Bapak Ibu Saudara, ada nggak tangan kita sendiri yang tanpa digerakkan oleh otak ngambil makanan sendiri lalu masukkan ke mulut? Kalau tidak ada kerjasama antara tangan dan mulut dan gigi dan otot dan segala macamnya, makanan sekalipun sudah kita suap ke dalam mulut tidak akan bisa dikunyah. Otak perintahkan, tangan, perutnya lapar, kosong, kerujukan. Di meja, mata lihat di meja ada makanan nggak? Ada. Tangan, ambil makanannya, ambil. Mulut buka, tangan masukin. Semua ada koordinasinya, udah dimasukin. Gigi, ayo kunyah semuanya. Lidah, ayo bantu menelan. Munculkan air ludah supaya bisa dicerna dengan baik. Tenggorokan, ayo telan. Lalu masuk ke perut dan seterusnya. Ada kerjasama yang baik. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menggunakan perumpamaan, menggunakan analogi, menggunakan contoh bahwa kita semua adalah anggota satu tubuh. Karena ini sangat mudah kita mengerti sesuai dengan tubuh kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri walaupun masing-masing adalah anggota tubuh. Setiap anggota tubuh Kristus wajib tolong-menolong dan saling melengkapi dalam tugas dan pelayanannya. Gak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nobody's perfect. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang rendah hati, sama seperti Kristus. Saya ingin memberikan contoh nama Stephen yang lain. Kalau tadi Stephen Twinings, kalau yang ini Stephen Strange. Beberapa mulutnya udah mengucap. Yang udah nonton, saya bukan mau, yang belum nonton, saya bukan mau spoiler. Atau supaya lebih ramai lagi di bioskop yang sudah ramai itu, tidak. Tapi ketika saya menemani anak-anak saya menonton sesuatu, saya belajar untuk melihat apa pesan moral di sana. Orang bilang apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saya tidak akan membahas sisipan LGBT di dalamnya. Saya tidak akan membahas hal-hal lainnya. Tapi saya ingin melihat sesuai dengan tema kita pagi ini. Bagaimana Stephen Strange, seorang dari salah satu anggota Avenger. Kalau Bapak Ibu Saudara yang penyuka film pasti tahu ya. Kalau enggak, Hansim ngomong ini nggak ngerti. Dan gue menontonnya itu penari desa KKN, itu desa penari. Gue menontonnya sama kuntilanak gitu, beranak di dalam kubur. Itu mah gue hobinya gitu ya. Nah, ini yang mengerti silakan, yang nggak ngerti nanti boleh di googling atau ditanya begitu ya. Nah, Stephen Strange ini adalah salah satu anggota Avenger termasuk yang kuat ya. Kalau di Indonesia mungkin namanya dukun lah begitu ya.
dan dia bisa magic, dia bisa sihir, dia bisa segala macam gitu. Oleh karena itu, dia merasa bisa sendiri. Dia seringkali mengambil keputusan sendiri, tidak mengutamakan tipnya. Dia bertindak sendiri dan dia merasa keputusan dia adalah yang paling benar. Nah, di dalam film itu sesuai dengan judulnya, Multiverse. Ya anggap aja kita paham ya, walaupun yang nonton awalnya rada-rada pusing begitu kan. Ada dunia-dunia lain. Jadi di dalam dunia itu masing-masing ada Stephen Strange lain. Mungkin ada Raymond lain di situ. Mungkin ada Eva lain juga. Ada kehidupan lain seperti yang kita ada saat ini begitu. Dan sedikit berbeda. Nah, ketika dia menjalani semuanya itu, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, karena kalau diceritakan semua lebih lama dari jam ibadah kita begitu ya. Stephen Strange menolong seorang anak yang dikejar-kejar karena kemampuannya bisa melewati berbagai multiverse itu. Jadi ceritanya masing-masing orang jadi superhero, punya kemampuan. Nah, anak ini pengen diambil kemampuannya sama penyihir kuat lain, yaitu Wanda, salah satu anggota Avenger juga dari timnya. Wanda begitu sedih hati karena pasangannya tewas begitu, dan dia pengen punya anak, sedangkan dia pengen mencari di multiverse mana ada kehidupan dia sebagai Wanda dan punya anak. Singkat cerita, si Wanda mengejar sang anak untuk mengambil kekuatannya. Si Stephen ketemu dengan itu anak dan ingin melindungi anak itu untuk tidak diambil kekuatannya. Karena kalau kekuatannya diambil, anak itu mati, otomatis tewas dibunuh. Singkat cerita, di dalam berbagai multiverse perjalanan mereka yang dikejar Wanda, melindungi anak, Stephen belajar bahwa Stephen lain di dalam berbagai multiverse itu melakukan dua kesalahan yang sama. Orangnya berbeda, tapi kesalahan itu tetap mereka lakukan. Yang pertama, takut mengambil resiko mencintai perempuan yang sangat amat dia cintai, sehingga di berbagai multiverse itu toh nggak jadi kawinan juga, nggak jadi pasangan juga, kehilangan juga begitu. Dan yang kedua, Stephen selalu menjadi orang yang paling sok tahu, merasa paling benar, merasa paling sempurna, merasa paling hebat, sehingga dia selalu mengambil keputusan sendiri. Dia selalu menjalankan apa yang dianggap benar sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dia menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Dia menganggap orang lain tidak sesempurna dirinya. Dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Dia tidak perlu memikirkan orang lain karena dia bisa sendiri. Tapi di akhir dari film itu, ketika dia dihadapkan pada satu dilema, dia tahu kekuatannya tidak bisa melawan Wanda. Dia tahu Wanda lebih kuat dari dia. Dan ketika rekannya menyarankan, kamu harus ambil kekuatan anak itu, karena itulah satu-satunya yang bisa melawan Wanda. Loh, tapi dengan begitu usaha saya sia-sia dong. Selama ini saya menjelajah multiverse melindungi anak ini. Kalau sekarang saya yang ambil kekuatan dia, otomatis saya yang membunuh dia. Ngapain selama ini saya melindungi dia mati-matian? Pada saat itu, anak itu udah pasrah. Kalau memang itu satu-satunya cara, dan kau yang harus membunuh aku, silakan. Saat itulah seorang Stephen Strange berubah. Dia nggak lagi merasa yang paling sempurna. Dia nggak lagi merasa yang paling hebat. Dia mundur. Dia bilang, kamu yang harus pakai kekuatan. Aku percaya kepadamu. Gunakan itu. Tapi saya nggak bisa. Bisa. Kamu dikasih kekuatan itu, kamu pasti bisa pakainya. Sehingga cerita anak itu menggunakannya sesuai dengan perkiraannya, sesuai dengan kemampuannya, dan cerita itu happy ending. Bapak Ibu Saudara, ini memang hanya sebuah film. It's just a movie. Ya betul, itu karangan orang, betul. Tapi tetap ada pesan positif yang bisa kita ambil dari setiap tontonan. Kalau seorang Stephen Strange saja, ini bukan film rohani, kita bisa mendapatkan pesan dari seorang yang sombong, seorang yang tidak butuh orang lain, seorang yang merasa dirinya paling sempurna. Tapi sampai akhirnya dia bisa berubah. Dia ternyata membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan kerjasama Christine, pasangannya. Dia membutuhkan kerjasama Wong. Dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga dia akhirnya bisa menjadi bagian dari tim. Apalagi kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita anggota tubuh Kristus. Kita diciptakan sendiri untuk bersatu bersama. Sendiri kita memang gak bisa, tapi Yesus mampu mempersatukan kita, menghapuskan, menghancurkan kesombongan dari diri kita. Yang pertama,
Ayo tumbuhkan kesatuan atau solidaritas. Kita nggak ada yang sempurna. Kita butuh orang lain butuh kita. Yang kedua, ayat yang ketiga yang tadi sudah kita baca. Yuk hilangkan sikap egosentris. Ayat ini mengajak kita untuk tidak mencari kepentingan kita sendiri atau pujian yang sia-sia. It's not all about me. Seringkali saya katakan seperti itu. Ketika kita mulai merasa sombong, ketika kita mulai merasa diri kita lebih penting dari orang lain, ketika kita merasa harus lebih diperhatikan dari orang lain, tepuk dada kita dan katakan, bukan tentang saya. It's not all about me. Karena orang yang egosentris itu harus selalu segalanya tentang dia. Dia yang harus diperhatikan, dia yang harus didahulukan, dia yang harus dipuji, dia yang harus diberikan privilege, dia yang harus dihormati, dan segalanya tentang dia. Di dalam Alkitab New Living Translation, kalimat jangan mencari pujian yang sia-sia yang tadi kita baca di ayat 3 diterjemahkan menjadi don't live to make a good impression on others. Ya, atau dengan istilah zaman sekarang, jangan cari pencitraan doang deh, begitu kan. Kalau kita mau belajar rendah hati, jangan jadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Artinya jangan melakukan sesuatu cuma untuk pencitraan. Di depan orang kita berbuat baik, di depan orang kita melakukan firman Tuhan, di depan orang kita melakukan segala yang baik cuma supaya dipuji. Jangan menjadi orang yang egosentris, Bapak Ibu Saudara, tapi lakukan semuanya itu dengan tulus hati. Seperti khotbah yang minggu lalu masih berkaitan. Tulus hati untuk kemuliaan Allah. Dalam sebuah seminar yang dihadiri 50 peserta, tiba-tiba sang pembicara berhenti untuk membahas materinya dan mulai memberikan balon. Tadi saya ingin juga memberikan balon kepada Bapak Ibu Saudara, tapi takutnya Bapak Ibu Saudara langsung pulang begitu ya, mau ngasih sama anak cucu. Nah, masing-masing peserta itu dikasih balon, lalu kemudian diminta menuliskan nama mereka masing-masing di balon tersebut. Dituliskan Paulus di balonnya, Sheila, Ibu Esther, Nya, dan seterlebihnya. Lalu kemudian mereka diminta pergi ke ruangan sebelah dan memasukkan balon-balon mereka di ruangan kosong tersebut. Lepasin balonnya ya, lepasin, masukin. Lalu kembali lagi ke ruangan yang tadi. Sudah semua? Udah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara bisa mengambil balon yang tadi sudah dikumpulkan ke dalam ruangan sebelah itu, cari nama masing-masing. Kan udah diaduk-aduk tuh ya. Waktunya hanya 5 menit. Wah, semua langsung pada panik. Adrenalin langsung naik. Ya harus pasti bisa. Sifat kompetitif langsung muncul gitu kan. Semuanya bersiap-siap begitu. Langsung pintu ruangan sebelah dibuka. Siap? 3, 2, 1. Ingat ya, waktunya hanya 5 menit. Dibuka semua padang. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan 50 orang panik di dalam ruangan, nyari balon udara begitu ya, ngaduk-ngaduk. Kalau nggak bisa bayangkan, lihat salah satu acara anak sekolah minggu ngaduk-ngaduk balon begitu. Mereka cari mana nama mereka, mereka cari. Ya akhirnya waktu 5 menit berlalu tanpa terasa. 3, 2, selesai. Siapa yang udah dapat balon atas namanya sendiri? Berapa orang yang dapat, Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat namanya sendiri. Lalu kemudian si pembicara ini bilang, oh, oke, sekarang saya ganti aturannya. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ambil balon pertama atau terdekat yang ada di dekat Bapak Ibu Saudara. Mau nama siapa kayak ambil aja pokoknya. Lalu kemudian baca namanya, kalau bukan punya sendiri berikan kepada orangnya. Siap? 3, 2, 1. Semua lalu langsung bergerak mengambil balon terdekat, siapa namanya dikasih. Oh ini Pak Sugi, dikasih ke Pak Sugi. Ini Bu Wiwin, oh ini Om Wiwi dikasih. Ini Dama dikasih semua. Gak sampai 5 menit Bapak Ibu Saudara, kelar. Masing-masing orang menerima balonnya masing-masing atas namanya. Bapak Ibu Saudara bisa memahami ilustrasi ini? Ketika kita tidak hanya mementingkan urusan kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, maka segalanya bisa berjalan lebih baik. Kebahagiaan bisa kita dapat di dalam hidup kita, bukan hanya dengan memikirkan urusan kita sendiri saja, kepentingan kita sendiri saja, tetapi kebahagiaan juga bisa kita dapat dengan mempedulikan kesulitan orang lain, mendoakan pergumulan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, cenderung banyak orang menyombongkan diri, betul apa benar? Termasuk mungkin kita.
tepuk dada sendiri atau membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Kita pengennya dihargai, kita pengennya dipuji, dihormati, disembah begitu ya. Bahkan demi menunjukkan pengakuan dari publik, seringkali ada orang yang sampai memposting saldo ATM-nya. Kalau saya bersyukur, kemarin saya sempat posting, saya sering posting yang humor-humor begitu ya. Salah satunya adalah ketika ada yang mengirimkan sebuah gambar begini bunyinya. Bersyukur, tadi ada yang mau nipu, minta ditransfer 25 juta. Begitu saya cek ATM saya, bersyukur masih utuh 100.000 saldo saya. Nah, dia nggak punya 25 juta, ya terang aja utuh saldonya begitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa, kita pengennya dipuji. Kecenderungan untuk meninggikan diri ini ternyata terjadi juga loh di dalam dunia kekristenan. Ternyata terjadi juga loh di antara anak-anak Tuhan. Ternyata terjadi juga loh di antara hamba-hambanya Tuhan. Ternyata terjadi juga loh di dalam dunia pelayanan, di mana seharusnya saling merendahkan diri. Para pelayan Tuhan berlomba-lomba mengejar titel, lebih pamor, reputasi supaya semakin diakui sebagai hamba Tuhan besar. Ada yang berambisi ingin menduduki jabatan penting di keorganisasian gereja, ya. Ada yang saling sikut memperebutkan jiwa dan ladang pelayanan, ya. Ada yang bahkan memancing di akuarium orang lain, katanya begitu. Bahkan ada pula yang memperkaya diri sendiri supaya bisa tampil wah hebat di hadapan jemaat Tuhan. Ini menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kerendahan hati menjadi sesuatu yang mulai langka ditemukan di dalam diri setiap orang saat ini. Tapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Epafroditus yang tidak pernah menonjolkan diri sendiri, hanya belajar dengan setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Tugasnya Epafroditus ini sangat remeh Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Rasul Paulus sedang dalam penjara. Kemudian jemaat harus mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus. Obat-obatan mungkin, karena matanya mulai rabun, sakit rematik dikirimkan obatnya, selimut, mungkin makanan dan seterusnya. Tugasnya Epafroditus itu hanya jadi kurir Bapak Ibu Saudara. Mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus dari jemaat dikirim ke Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus benar-benar menghargainya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-25 dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Banyak kan titelnya. Ini Rasul Paulus yang mengakuinya, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena dia melihat ketulusan hatinya, dia melihat kerelaannya, dia melihat kesungguhan Epafroditus dalam hal pelayanan ini yang remeh, yang hina, yang gak dianggap orang, yang kerjanya cuma nganterin barang dari sana ke sini, dari sana ke sini. Itu pun bukan ke tempat yang enak Bapak Ibu Saudara. Dia harus bolak-balik ke penjara. Dan penjara pada zaman itu jangan dipikirkan penjara seperti zaman sekarang. Zaman sekarang aja kita masuk penjara susah. Penjara pada zaman itu suatu tempat yang kelam, mungkin tempat yang lembab, tempat yang gelap, tempat yang benar-benar gak enak. Dia harus bolak-balik ke sana tanpa mengeluh. Mungkin kalau dipikir tanpa bayaran juga. Berapa banyak dari kita sekarang yang walaupun mungkin kadang bercanda, ketika kita diminta untuk melayani, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita tanyanya apa? Wani piro. Walaupun mungkin hanya bercanda. Anak-anak saya juga begitu Bapak Ibu Saudara. Tolong matiin air di belakang. Mami nih. Hadiahnya apa? Hadiahnya kadang-kadang saya suka kasih gitu kan. Boleh makan kue di kulkas. Itu memang boleh Mami gitu kan. Karena melihat ketulusan Epafroditus dalam Filipi 2 ayat 29, Rasul Paulus memberikan sebuah apresiasi, pujian. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tulis ini bukan cuma untuk Epafroditus yang kita nggak kenal dan kita cuma tahu namanya dari kitab yang kita baca. Tapi Rasul Paulus menuliskan ini untuk supaya kita bisa menghormati Epafroditus lain yang kita temui di dalam dunia kita, yang kita temui di sekitar kita. Dan pasti ada kalau kita tidak hanya egosentris memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Sebab tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara mendapati orang yang berhati hamba di zaman sekarang ini,
yang mau diutus untuk ke tempat yang nggak enak. Berapa banyak orang yang melakukan mission trip, maunya akhirnya hanya halan-halan keluar kota. Berapa banyak orang yang mau melayani, maunya di gereja yang besar dong, supaya nggak pusing, ada bagiannya masing-masing. Kalau di gereja kecil, satu orang mengerjakan banyak bagian, gitu kan. Berapa banyak orang yang tidak mau kalau ibadah pendetanya nggak terkenal. Siapa yang khotbah hari ini? Hah? Namanya kok nggak terdengar? Enggak deh. Sangat sulit menemukan orang yang berhati hamba seperti Epafroditus. Kehadirannya, sekali lagi saya katakan, kehadirannya saja menguatkan hati Paulus di dalam penjara pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, yuk lakukan dengan rendah hati, jangan dengan ambisi. Tuhan memperhitungkan kok jerih lelah kita dalam pekerjaannya. Jangan pikir, Tuhan kok gak lihat nih saya udah melayani nih, gitu ya. Kalau kata Raymond, hari Minggu dia harus bangun jam 5 pagi, padahal kita ibadah gitu ya. Bapak Ibu Saudara mungkin yang ibadah, aduh ibadah jam 8, ntar aja setengah 8, terus bangun, sikat gigi, lalu cep cuci mata doang, bukan cuci muka, bukan cuci muka, cuci mata doang, matanya doang, lalu pergi ke gereja. Tapi para pelayan Tuhan mungkin sudah bangun dari jam 5 pagi untuk timnya bersiap-siap, dan setengah 7 mereka sudah latihan di sini. Tuhan kok gak lihat sih? Tuhan lihat jerih payah itu. Tuhan, saya lagi kekurangan tapi saya tetap memberikan perpuluhan dan persembahan untuk rumahmu. Tuhan kok gak berkati saya? Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya sudah mengerjakan ini, orang lain gak hargai saya. Saya loh yang nyapu, saya loh yang beresin kursi, saya loh yang mencuci sarung-sarung kursi ini. Tuhan, orang lain gak tahu. Tuhan lihat. Dan Tuhan menghargainya. Buktinya apa? Buktinya 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang lain boleh gak hargai kita, orang lain boleh gak puji kita, tapi Tuhan tahu, Tuhan puji, Tuhan catat, Tuhan berkati, Tuhan pimpin hidup kita. Itu yang lebih penting. Jadi yang kedua, kita mau jadi orang yang rendah hati, hilangkan sikap egosentris. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yuk kita utamakan orang lain atau kepentingan bersama di sekitar kita. Baik dalam keluarga kecil kita, keluarga besar kita, keluarga gereja kita, perusahaan kita, kantor, dimanapun kita berkeluarga. Kalau dulu di sekolah, Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat mata pelajaran PMP. Ada yang mata pelajarannya PMP? Ketahuan ya umurnya Bapak Ibu Saudara ya. Pendidikan Moral Pancasila. Oke, saya tanya lagi. Ada yang mata pelajarannya PPKN? Nah, ketahuan juga itu usianya. Kok ada PMP, ada PPKN juga, ini sekolahnya nggak kelar-kelar ya gitu. Nah, kalau PPKN, pendidikan apa tuh? Nggak tahu lah, gua pokoknya tiap hari ada tuh pelajarannya PPKN, gua nggak tahu deh, tanya sama gurunya, gurunya nggak tahu lah, pokoknya begitulah. Yang pasti yang paling gue suka tuh pelajaran kosong gitu ya. Pelajaran kosong sama pelajaran habis udah tuh hobinya gitu kan. Ada yang PKN, lain lagi nih Bapak Ibu Saudara. PKN, kalau tadi PPKN, ini PKN. Saya tanya sama Paulus aja deh. Kata Paulus di bahkan Batman, gue kan guru agama, bukan guru PKN. Itu apa lagi, gue googling dulu nih apa nih artinya PKN. Intinya Bapak Ibu Saudara, apapun akronimnya tidak penting, tapi pelajaran atau materi yang diajarkan untuk kita selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Mau itu namanya PMP, mau itu namanya PPKN, mau itu namanya PKN, kita diajarkan untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Nah ternyata hal ini sejalan loh Bapak Ibu Saudara dengan pengajaran Alkitab. Kita diminta, kita diajar, kita dituntut untuk tidak menganggap diri kita yang paling utama, tetapi lebih memperhatikan kepentingan orang lain dimanapun kita berada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya loh kalau kita rela untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi kebutuhan orang lain.
Tentu dalam prosesnya ada pengorbanan, betul. Pengorbanan waktu, tenaga, uang. Salah satu hal yang kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam keluarga kita di gereja ini, yang sangat saya syukuri sampai saat ini adalah bahwa kita nggak pernah rebutan nasi kotak, Bapak Ibu Saudara. Betul apa benar? Mau acara di gereja, mau acara di luar gereja, kita nggak pernah berebutan gara-gara nasi kotak. Sebelum acara selesai, biasanya akan ada sekelompok orang, terutama panitia, yang bilang, udah deh kalau yang hadir lebih banyak, nasi kotaknya kurang, saya nggak usah kebagian aja deh. Ini salah satu hal positif yang perlu kita apresiasi, karena belum tentu ada di semua gereja, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya temukan di gereja lain, ibadah belum kelar udah dipisahin. Ini ya buat ini ya, ini buat anak saya, mantu saya, cucu saya, wah udah habis duluan gitu kan. Jangan kebaktian di bawahnya. Tapi di dalam keluarga ini, di dalam keluarga Alberta, saya sudah melihat bagaimana sudah ada benih-benih yang kita praktekkan. Kita mengutamakan kepentingan orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Cara hidup seperti inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita baca Alkitab, itu jangan cuma sekedar lewat. Saya mulai membaca dengan Alkitab suara. Jadi saya baca juga, tapi ada Alkitab suara juga gitu kan. Nah, dalam ayat 45 ini dimulai dengan kata dan selalu ada dari mereka. Artinya apa? Bukan cuma satu kali Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma insidentil, bukan cuma mut-mutan, bukan cuma kebetulan, bukan cuma saat itu, tetapi ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan lagi, terus menerus. Bukan hanya sekali nyumbang gereja Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekali mereka menjual harta miliknya. Bukan hanya sekali mereka beribadah. Bukan hanya sekali mereka mengutamakan kepentingan kelompok mereka dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Tetapi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik di antara mereka, dan terus mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati Kristus membuat kita semua bisa diselamatkan. Kita patut dihukum karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi Allah dengan kerendahan hatinya mau turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Bukan hanya datang ke dalam dunia kemudian leha-leha begitu saja, tidak. Tapi datang ke dalam dunia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Kematiannya itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Betapa berartinya kerendahan Kristus bagi hidup kita. Dan mari kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kerendahan hati kita juga pasti berarti bagi orang lain. Pertanyaannya di akhir dari khotbah ini, bagi kita yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Kristus, sudahkah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati? Kerendahan hati kita bisa menular loh Bapak Ibu Saudara, dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ke kiri kanan. Jangan senyum, lihat kiri kanan. Jangan senyum, udah pada senyum. Kalau kita senyum, lawan kita biasanya otomatis ikut senyum. Walaupun kita pakai masker. Ada yang senyum tapi dimelototin matanya, nggak mau ketahuan senyum, nggak mau ketahuan senyum. Ya otomatis ketika kita senyum, walaupun pakai masker kelihatan senyum. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya nanti masker udah nggak usah dipakai, terus kita ada yang nguap, nular nggak? Andreas nguap. Semuanya nguap, pendeta juga ikut nguap, kita udah aja yuk gitu, makanya kelamaan. Kalau senyum dan nguap aja menular, kerendahan hati kita juga bisa menular Bapak Ibu Saudara.
Bukan hanya hal-hal toksik yang bisa kita tularkan, ngomel, ngegerutu, komplain, ngeluh, itu mah gampang, racun itu. Nggak ditularin juga nyebar. Tapi ayo kita tularkan kerendahan hati dimanapun kita berada. Ajak orang lain untuk melayani. Jadi yang pertama, kita bisa tumbuhkan kesatuan dan solidaritas. Yang kedua, hilangkan sikap egosentris kita. Bukan kita yang paling penting, Tuhan yang paling utama. Yang ketiga, utamakan orang lain atau kepentingan bersama. Lakukan ketiga hal ini nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Adalah hal yang normal kok, normal, wajar. Selama kita masih jadi manusia, kita menghendaki pujian atau apresiasi dari orang lain, itu wajar Bapak Ibu Saudara. Aduh bagus ya tadi pujiannya hari ini memberkati banget toh. Atau mungkin bagi kami para pengkhotbah seperti saya, PDP PAU, PDM Wiwi, begitu seringkali ada orang yang WA atau bahkan menyampaikan langsung terima kasih ya Pak, Bu, khotbahnya memberkati saya. Wajar kalau kita mengharapkan pujian, tetapi janganlah pujian yang diberikan kepada kita itu membuat kita menjadi sombong, membuat kita melupakan Tuhan. Karena apapun yang bisa kita lakukan itu karena Tuhan yang memampukan kita. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan jangan dijadikan sebagai sebuah beban. Aduh, hari Minggu lagi, gua lagi yang tugas nih, mesti bangun pagi-pagi nih. Padahal semalam kan habis nonton sampai malam jam 2 nih. Ada jam 6:30 udah mesti di gereja lagi nih, gitu kan. Mana kafe lagi rame nih, salah gitu ya. Nah, gitu kan jadi kesiangan gitu ya. Jangan dijadikan sebagai beban gitu ya, tapi jadikan itu sebagai kesempatan. Yes, masih bisa melayani Tuhan hari Minggu. Yes, masih dapat anugerah Tuhan gitu kan. Melayani Tuhan juga bukan untuk kita pertontonkan. Ya, suara gue bagus, baru beli baju baru, mumpung nih bisa dipakai gitu. Bukan. Atau menunjukkan kepada dunia tentang titel kita. Ada penatua, diaken, wis gue sekarang pendeta, PDM, diaken terdengar hebat, diaken nih begitu ya. Enggak. Untuk melayani tidak dibutuhkan orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang hebat merasa diri sulit menghargai orang lain. Tapi untuk melayani Tuhan dibutuhkan orang yang cakap dan juga memiliki kerendahan hati serta rela melayani sebagai hambanya Tuhan. Miliki kerendahan hati dan suka melayani siapapun. Lakukan dengan konsisten dan minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya sebagaimana Kristus yang harus kita teladani. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang sudah sangat lama dan saya rasa Bapak Ibu Saudara semua pasti hafal. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati kita, bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mempersembahkan tubuh kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan.
kami yang terdalam Tuhan. Betapa kami ingin merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Ketika kami lahir di dalam dunia ini, kami pun tidak membawa apa-apa. Semua yang bisa kami nikmati, semua yang bisa kami miliki, itu pun hanya anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tidak pantas dan tidak ada yang bisa kami sombongkan sama sekali. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami belajar. Pagi ini kami ditegur. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami harus wajib, kudu, mesti menjadi orang yang rendah hati. Pujian yang disampaikan kepada kami sebagai apresiasi janganlah membuat hati kami menjadi sombong, tetapi biarlah kami lakukan itu untuk menjadi pujian bagi Allah. Karena semua yang kami bisa lakukan asalnya dari Allah. Dan ketika kami bisa melakukannya pun, itu kami kembalikan untuk kemuliaan Allah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sombong dengan apa yang kami miliki selama ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sombong dengan apa yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan di dalam hidup kami selama ini. Ampuni kami Tuhan, kalau ada banyak hal yang menyebabkan kami sombong dan memikirkan kepentingan kami sendiri ketimbang orang lain, sehingga kami tidak mau merendahkan hati terhadap orang lain. Kami tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak mau melayani orang lain, dan kami tidak mau mencontoh Kristus dengan berbagai alasan. Mulai pagi ini, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami akan terus mengajar kami, memampukan kami, memperlengkapi kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mewakili Gembala dan juga seluruh jemaat GB Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Kamelia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan bisa dilakukan dua cara, dengan nanti akan petugas persembahan akan berkeliling, atau mungkin Bapak Ibu ingin melakukan melewati kris pembayaran yang sudah QR code tersedia di depan bangku masing-masing saudara. Kepada yang bertugas dapat silakan untuk maju. Kita perlahan kasih Bu Ian yang akan melakukan doa persembahan. Mari kita bersama doa. Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini, kesempatan yang telah Kau berikan, kami bisa berkumpul tempat ini, bisa beribadah bersama ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, dan saat ini kami mau memberikan persembahan. Ajar kami bisa memberi untuk dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati juga kedua pelayan-Mu dengan berkat yang khusus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sirami
saya persilakan kepada Ibu Puryatini untuk membawakan pengumuman. Ya, Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyimak warta sepekan. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Setelah ibadah raya ini akan diadakan ibadah sekolah minggu dimulai pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian kaum wanita akan diadakan pada hari Selasa tanggal 17 bulan 5 tahun 2022 pukul 10 pagi. Pembicaranya adalah Pendeta Magdalena Gianti Chandra, yaitu Ibu Gembala kita. Kebaktian EYT atau kaum muda diadakan pada hari Sabtu pukul 18. Pengkhotbahnya PDP Felix G. Komala. Minggu depan tanggal 22 Mei 2022 pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum. Masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Laporan ibadah minggu lalu. Tanggal 7 Mei 2022 EYT libur Idul Fitri. Dan tanggal 8 Mei 2022 ibadah raya 41 orang. Jumlah kolektor Rp1.200.000. Tanggal 8 Mei 2022 sekolah minggu hadir 7 orang. Jumlah kolektor Rp120.000. Tanggal 10 Mei 2022 WBI hadir 11 orang. Jumlah kolektor Rp365.000. Ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 10. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kiki Cahyadi disertai perjamuan kudus. Para pelayan harap memperhatikan jadwal tugasnya dan mempersiapkan diri. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Moses Ferdinand Komala tanggal 16 Mei, tidak hadir. Ibu Lili Ngadiman BBI tanggal 18 Mei, jemaat WBI ya, tanggal 18 Mei. Bapak Teguh Komala tanggal 19 Mei. Ibu Grace Tobing 21 Mei hadir. Bisa tolong berdiri biar tahu yang mana Ibu Grace Tobing. Happy birthday, Tuhan berkati. Ibu Sela Chandra Sutejo sudah tidak asing lagi, tanggal 22 Mei. Diri dong. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Nah ini dia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lain dari Ibu Pendeta? Tidak ada. Mari kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita angkat pujian yang sebelum firman Bapak. Kasih yang sempurna. Mari kita undang berdiri teman. Bukan karena
Bapa kami Tuhan. Kalau Bapa di dunia ini saja mengasihi anaknya begitu Tuhan, begitu rupa. Terlebih Engkau Bapa di surga, Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau selalu peduli. Engkau Allah yang mengerti kami Tuhan, Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan pada hari ini di ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami yang sudah menjamah dan melawat setiap kami. Bahkan kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu, terlebih melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak putus-putusnya, tak henti-hentinya ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami diingatkan Tuhan. Kami diingatkan untuk memiliki kerendahan hati Bapa. Ampuni segala dosa salah pelanggaran kami kalau di waktu yang lalu kami sombong, kami meninggikan diri, kami tidak tahu apa yang kami perbuat Tuhan. Kami selalu menyombongkan diri. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk merendahkan diri kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang rendah hati seperti Yesus Kristus yang begitu rupa merendahkan diri, mengosongkan dirinya Tuhan seperti hamba, seorang hamba. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan tanamkan, meteraikan setiap firman yang ditanamkan, yang diajarkan pada hari ini Tuhan. Kami mau tumbuhkan kesatuan dan solidaritas kami. Kami mau hilangkan egosentrik kami Tuhan, tapi kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau mengutamakan kepentingan orang lain juga Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berdiri sendiri, kami tidak dapat hidup sendiri Tuhan. Kami harus bergandengan tangan. Kami saling membutuhkan. Terlebih di keluarga Alberta ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mempersatukan kami dari latar belakang kami yang berbeda. Kami boleh ada, kami boleh bersatu, itu semua karena Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga Alberta yang Tuhan sudah sepersatukan, terus Tuhan Kau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami mau saling mengasihi dan kami mau melayani Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa dalam surga, memberkati Pendeta Karmelia Tuhan yang begitu setia melayani di GBI Alberta ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Tuhan yang memperhitungkannya Tuhan. Kau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya untuk suami dan kedua anaknya Bapa. Kami serahkan dan kasih pimpinannya. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk Ibu Gembala yang begitu setia mengayomi kami Bapa. Kami yakin dan percaya dia tidak sendiri Tuhan, karena Engkau yang selalu menemani, Engkau yang selalu berada di dekatnya Tuhan. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia. Engkau juga terus berikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripadamu turun atas Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar keluarga ini, keluarga Ibu Gembala, banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih juga untuk para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelah mereka juga tidak sia-sia Tuhan yang sudah menyediakan bonus khusus untuk mereka. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu yang setia Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami beribadah sungguh-sungguh sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Kau yang memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Bahkan Kau yang menjauhkan kami dari sakit penyakit di tengah-tengah kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami janji-Mu ya dan amin. Dan kami tahu Tuhan, jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi Bapa. Kami yakin dan percaya mereka tidak bergumul sendiri, sesuai dengan firman-Mu dan sungai pujian Tuhan. Engkau yang selalu memberkati mereka dan menolong mereka tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan. Serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mereka juga yang tidak hadir Bapa, apapun pergumulan masalah mereka, kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari Kamis ibadah menaikkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk para pelayan-pelayan-Mu yang melayani, Tuhan persiapkan mulai saat ini.
Kami serahkan semuanya dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini Bapak. Kami yakin percaya Engkau sudah sediakan bonus khusus untuk mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau sudah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dalam mengikuti kegiatan kami selanjutnya Bapak, kami yakin percaya Kau Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.